Siang semuanya, saya mau coba live sebuah topik yang kemarin saya sudah berikan di story ya. Nah, begini. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau sharing bagaimana caranya bikin konten dengan review produk secara jujur ya. Jadi jujur bilang jelek tanpa kena pasal pencemaran nama baik begitu. Kan sekarang ini lagi viral. Ada dokter YouTuber dengan review jujur produk tapi dilaporkan ke polisi karena UU ITE pencemaran nama baik begitu ya. Pasti kalian semua udah tahu kasusnya kan ya. Viral banget itu. Nah, misalkan ya, kita beli produk paket X ya. Boleh dong kita bikin vlognya secara pribadi bagaimana efeknya ke muka kita gitu ya. Misalkan produk X ini kita lakukan review jujur, setelah kita pakai ternyata muka kita timbul jerawatan. Nah, boleh-boleh aja kita sebut ini sebagai pengalaman pribadi ya. Nah, di dalam vlog tersebut kita tidak boleh mengeneralisir bahwa produk X tersebut jelek ya dan mengakibatkan timbulnya jerawat. Jadi harus jelas itu dinyatakan sebagai pengalaman pribadi ya. Dan review ini harus atas nama pribadi, bukan atas nama jabatan seseorang. Misalnya sebagai dokter, sebagai beauty consultant, begitu. Ya. Dan satu lagi, itu harus upload atau di share dalam bentuk vlog pribadi, bukan vlog dengan akun kompetitor, ya, bukan dengan akun profesi, bukan dengan akun public figure juga, begitu ya. Jadi memang agak susah kalau kita memang profesinya sudah sebagai public figure. Itu hati-hati. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus dokter YouTuber yang berjasa, katanya ya, berjasa menyelamatkan netizen dengan mengumumkan merek produk yang mengandung zat berbahaya. Kenapa dia dipidanakan? Ya. Nah, itu kita akan bahas, saya akan kupas trik-triknya bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat, menyelamatkan mereka tanpa kita kena pasal pencemaran nama baik begitu ya. Jadi hati-hati, jangan asal kita periksa di lab terus kita umumkan di medsos, karena itu bahaya sekali, bahaya kena kasus tindak pidana UU ITE pencemaran nama baik. Begitu ya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Ini hanya sekilas saja. Saksikan video saya berikutnya. Oh ya, bagi yang kena banjir, ini lagi banjir di mana-mana, moga-moga cepat surut banjirnya. Ya, moga-moga kita semua selamat. Jangan sampai stres karena banjir yang melanda tempat kita. Ya, oke. Salam sehat semuanya. Ya, halo semuanya. Jadi saya akan melanjutkan video saya sebelumnya. Ya, jadi ada banyak yang bertanya mengenai bagaimana sih melakukan review produk ya. Kan untuk orang awam, itu saya sudah dijelaskan di video sebelumnya, kita boleh saja melakukan review produk secara jujur ya. Jadi misalnya produk X ada kandungan eksfoliannya nih ya, agak keras gitu. Bisa kita bilang di kulit muka saya itu bisa timbul jerawat atau beruntusan karena kulit saya sensitif, tapi nggak tahu di orang lain seperti itu boleh saja. Jadi reviewnya berdasarkan pengalaman pribadi begitu. Syaratnya apa aja? Satu, tidak ada intensi untuk menjelekkan. Ya, yang kedua, kita bilang itu sebagai pengalaman pribadi, tidak boleh mengeneralisir. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan akun pribadi atas nama pribadi ya, tidak boleh menggunakan akun profesi dokter misalnya atau beauty consultant, apalagi akun produk kompetitor. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus yang dokter YouTuber ya. Kenapa dia dipidana atau tidak disukai banyak orang? Nah, karena dia melakukan begini ya. Jadi, kalau kita melakukan uji laboratorium terhadap zat berbahaya, itu bagaimana sih ya? Nah, kasus dokter YouTuber yang lagi viral itu kan dia beli sendiri produk ya, bawa sendiri ke lab, uji sendiri di lab swasta ya. Nah, lab swasta yang tidak independen begitu ya. Kita nggak tahu itu milik siapa. Karena
itu akan mengakibatkan rawan manipulasi dan rawan kontaminasi juga. Ya, jadi mungkin produk yang kita beli itu masih murni, tapi ketika dibawa ke lab itu entah satu bisa dimanipulasi oleh orang yang jahat, bisa juga terkontaminasi. Kita nggak tahu lab itu memang valid atau enggak ya. Bisa kalau lab-lab yang sembarangan asal aja alat untuk memeriksanya sudah terkontaminasi zat berbahaya duluan, itu bisa juga sehingga hasilnya nggak sesuai dengan sesungguhnya begitu ya. Jadi hasil yang tidak legal itu hasilnya kan nggak legal, hasil labnya diumumkan di medsos, di media sosial, di judge. Jadi produk ini dijudge mengandung zat berbahaya. Nah, ini adalah pencemaran nama baik. Karena apa? Karena hasilnya tidak legal begitu ya. Kalau review boleh nggak sih sebut nama merek? Mestinya boleh ya. Jadi kalau review suatu produk, kalau nggak sebut nama merek kan itu agak aneh ya. Jadi kita memang memberikan insight kepada netizen, kepada audiens itu merek tertentu tuh begini sih, bagaimana sih begitu ya. Jadi kecuali kalau edukasi secara umum ya. Jadi misalnya ciri-ciri krim berbahaya itu kita secara umum kita beritahu begini. Kandungan obat yang bisa mengakibatkan kulit rusak itu begini itu secara umum begitu. Tapi kalau review biasanya memang kita mereview suatu produk. Nah, bagaimana langkah-langkahnya kalau kita mencurigai suatu produk itu mengandung krim berbahaya? Boleh nggak kita lakukan uji lab sendiri ya? Kita beli, kita lakukan uji lab, boleh ya. Kita lakukan uji lab, wah ternyata ini mengandung krim berbahaya, tapi jangan diposting di medsos dulu ya, karena itu hasilnya belum dikonfirmasi oleh pihak yang berwenang. Yaitu tadi seperti saya katakan, sebuah hasil yang valid itu harus barang buktinya harus dilaporkan ke BPOM ya. Nah, nanti BPOM sendiri akan menyita barang bukti ya. Jadi barang bukti disita oleh pihak yang berwenang. Nah, kemudian dilakukan uji lab yang ditunjuk ya oleh pihak yang berwenang. Nah, kemudian kita tunggu hasil rilis BPOM. Nah, kalau hasilnya udah keluar ya biasanya BPOM melakukan rilis krim yang mengandung zat berbahaya itu tiap jangka waktu tertentu, mungkin tiap 3 bulan begitu ya. Nah, kita lihat masuk ke situsnya BPOM. Nah, itu baru boleh kita sosialisasikan, upload di medsos, sebut merek nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada dasarnya yang jelas, yaitu rilis dari BPOM. Ya, ada situsnya, situs resminya. Begitu kira-kira. Jadi supaya kita melakukan review produk dan menyelamatkan masyarakat atau netizen supaya tidak menggunakan produk yang mengandung krim berbahaya, itu ada etikanya, ada dasar-dasar hukumnya begitu ya. Jadi jangan sampai kita periksa sendiri, diumumkan di medsos, nah kita dituntut UU pencemaran nama baik. Karena apa? Karena kita belum tentu ya ownernya itu dari skincare-nya itu apa betul mengandung krim berbahaya atau ada penjual yang nakal. Penjual nakal dia stok produk tersebut, dia buka, dia masukin zat berbahaya. Begitu ya. Karena ya begitulah. Semua produk bisa dipalsu. Nah, kemudian saya juga ditanya bagaimana sih caranya tata laksana untuk endorse ya, sebagai endorser itu bagaimana supaya aman, supaya kita nggak dituduh duta krim abal-abal begitu ya. Nah, itu sebenarnya cukup kita terima produknya, itu kita cek sesuai nggak sama dokumen begitu ya. Jadi dokumennya itu kan biasanya diberikan kepada kita ya. Kasus artis itu juga dokumennya semua udah lengkap ya. Jadi dokumen BPOM di situ ada notifikasi item-item produknya. Begitu. Ya, kita cocokkan kalau dia ngasih produknya juga untuk kita iklankan, kita lihat nih, betul nggak sesuai nggak namanya sama dokumennya, nomornya sama dokumennya, begitu ya. Nah, perkara ownernya nakal atau resellernya nakal, nanti di market atau di marketplace mereka jualnya pakai nama itu, pakai nama produk X, tapi dia paket X ya, tapi dia tambahin produk yang mengandung zat berbahaya, itu bukan tanggung jawab endorser begitu ya. Ya kira-kira begitu. Oke, saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Jadi kalau press release dari BPOM udah keluar, itu kita sosialisasikan sebagai influencer, kita harus sosialisasikan rilis dari pemerintah ya, terutama ini dari BPOM, kan dia ngeluarin rilis krim berbahaya tuh ini begitu ya. Sip.